Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa dalam video pembelajaran kimia pada kali ini. Topik pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah sifat koligatif larutan. Topik ini akan disampaikan dalam beberapa bagian video. Pada video bagian pertama ini akan disampaikan tentang 1. Pengertian dan jenis sifat koligatif larutan. Kedua, satuan konsentrasi apa saja yang digunakan dalam perhitungan sifat koligatif. Ketiga, penjelasan dan perhitungan tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Silakan kalian simak dan kalian pahami penjelasan di video pembelajaran bagian pertama ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat koligatif larutan, materi kimia kelas 12. Perhatikan peristiwa berikut. Pernahkah kalian melihat pedagang es putar dengan gerobaknya? Dia dapat membawa dagangannya tanpa freezer atau alat pendingin. Mengapa demikian? Untuk kalian yang suka berkemah atau hiking, pasti tahu nama hewan yang suka menghisap darah, yaitu lintah. Bagaimana caranya melepaskan hewan tersebut jika menempel pada kulit? Nah, dari kedua peristiwa tersebut memiliki hubungan dengan sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan tersebut? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Pelarut yang umum digunakan adalah air. Jenis-jenis sifat koligatif larutan dapat dijelaskan melalui diagram PT air berikut ini. Seperti kalian sudah ketahui, air memiliki 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau kalian perhatikan di diagram ini, sumbu X ini menyatakan suhu atau temperatur dari air. Sedangkan P ini adalah tekanan. Nah, tekanannya ini terjadi dalam kondisi standar, yaitu 1 atmosfer. Untuk garis yang lebih tebal ini menunjukkan fase pelarutnya. Sedangkan kalau yang garis lebih tipis ini menunjukkan fase larutan. Kemudian kalian bisa kalian lihat titik-titik ini ada titik A, B, C, D, E, F, K. Kemudian di bawah ini menunjukkan suhunya. Jadi ketika di titik B ini menunjukkan titik B ini menunjukkan titik beku air. B ini menunjukkan titik beku air atau dilambangkan sebagai TF0. F itu kepanjangannya adalah freeze atau beku dari bahasa Inggris. Sedangkan titik A ini disebut dengan titik beku larutan atau lambangnya adalah TF. Nah, selisih antara B dan A ini disebut dengan delta TF. Karena suhu A ini lebih rendah dibandingkan suhu B, maka delta TF ini disebut juga penurunan titik beku larutan. Dirumuskan, delta TF itu adalah TF0 min TF. Untuk air
air, TF0-nya adalah 0 derajat Celcius. Maka ketika dia ditambahkan zat larut, suhunya akan turun menjadi TF atau di bawah dari 0 derajat Celcius. Nah, kemudian kalian perhatikan untuk fase cair ke gas. Di sini air mendidih pada titik C, atau disebut juga ini adalah titik didih TB0. Titik didih pelarut murni lambangnya ada TB0. TB ini kepanjangan adalah boil atau mendidih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air ditambahkan zat pelarut menjadi larutan, maka titik didihnya ini ada di titik D. Lambangnya adalah TB. Selisih dari TB dan TB0 ini yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Dirumuskan delta TB ini karena yang lebih besar adalah titik didih larutan, maka TB dikurangi TB0. Nah, kalian harus ingat untuk titik beku pelarut murni atau titik beku air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk titik didih pelarut murni atau titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ini dalam kondisi 1 atmosfer. Nah, kalau tadi dilihat dari sumbu X, nah sekarang lihat dari sumbu Y, yaitu hubungannya dengan tekanan. Untuk tekanan uap jenuh pelarut murni yang di titik C ini posisinya, kemudian jika ditambahkan zat terlarut, maka tekanan uap larutan akan turun ke titik K. Nah, ini disebut dengan delta P. Nanti rumusannya, delta P ini adalah penurunan tekanan uap jenuh. Dirumuskan delta P ini P0, jadi tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar dibandingkan tekanan uap jenuh larutan. Jadi dilambangkan delta P sama dengan P0 min P. Nah, ini wilayah atau daerah dari delta P. Jadi ada dari grafik atau dari diagram ini bisa dijelaskan 3 sifat koligatif larutan, 3 jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama itu penurunan titik beku, ini posisinya ada di B ke A. Kemudian kenaikan titik didih, ini posisinya ada di D ke C. Kemudian untuk penurunan tekanan uap, posisinya ada dari C ke K. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan tekanan osmosis. Untuk jenis-jenis sifat koligatif larutan ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bagaimana aplikasinya maupun perhitungan dari sifat koligatif larutan ini. Air murni membeku, dia akan membentuk es batu yang keras, tapi ketika sudah ditambahkan zat lain seperti gula, susu, coklat, mentega, dan garam, ini bisa menjadi lembut esnya, tidak seperti es batu.
Yang kedua, contohnya adalah penambahan zat anti beku dalam radiator mobil. Ini biasanya digunakan pada daerah-daerah yang memiliki musim dingin atau iklim yang bersalju, sehingga air dalam radiator mobil itu tidak membeku. Nah, yang ketiga, ini zat anti beku dalam hewan. Hewan-hewan yang tinggal di iklim dingin seperti burung kutub, kemudian penguin, ikan-ikan laut itu bisa bertahan hidup karena ada zat anti beku yang dikandung dalam darahnya. Yang keempat, zat anti beku untuk mencairkan salju. Jadi kalau lagi musim salju itu kan jalanan dipenuhi dengan es sehingga licin dan kendaraan sulit melaju. Nah, oleh mobil ini biasanya dia ditaburi garam, campuran dari garam NaCl dan CaCl2 yang dapat mencairkan salju. Yang kelima adalah larutan infus. Nah, larutan infus itu dimasukkan ke dalam sel-sel darah manusia, itu harus memiliki tekanan yang isotonik. Jadi harus sama tekanannya dengan tekanan dalam sel, sehingga cairan intrasel ini tidak naik ke dalam atau keluar sel darah. Nah, seperti ini nanti ada proses yang disebut dengan hipertonik atau hipotonik. Kalau hipertonik berarti cairan dari sel darah ini akan keluar. Kalau yang hipotonik, cairan dari luar sel akan masuk ke dalam. Nah, kalau isotonik dia seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, yang keenam contohnya adalah proses desalinasi air laut menjadi air murni. Ini prosesnya disebut dengan reverse osmosis. Jadi ada suatu semi permeable membran. Ini nanti diberikan tekanan, si pelarut dari air laut ini akan melewati membran, dan si partikel zat larutnya atau garamnya dia tetap tidak ikut, dia tertahan oleh membran tersebut. Teknik ini juga dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air. Sebelum menghitung jenis-jenis sifat koligatif, konsentrasi yang kedua adalah untuk konsentrasi yang ketiga adalah persen massa, di mana persen massa itu menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa itu diperoleh dari gram zat larut dibagi gram larutan dikali 100%. Untuk contoh soalnya, berapakah molaritas larutan etanol C2H5OH yang mempunyai 46% massa dalam air? Diketahui MR etanolnya 46. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, itu sudah apa yang diketahui dari soal. Di sini 46% massa itu artinya ada 46 gram zat larut yaitu etanol dalam 100 gram larutan, sehingga di sini dapat diperoleh massa zat larutnya sebesar 46 gram, kemudian massa pelarutnya 100 dikurangi 46, yaitu 54 gram. Nah, karena sudah diketahui massa telarut dan massa pelarut, ini kita bisa masukkan langsung ke dalam rumusannya, yaitu rumus molaritas M-nya kecil, gram zat telarut dibagi mr zat telarut dikali 1000 per massa pelarut P. Tinggal dimasukkan angkanya, gram telarutnya 46, mr etanolnya 46 dikali 1000 per 54. Maka di sini diperoleh molaritasnya adalah 18,5
Sifat koligatif pertama yaitu penurunan tekanan uap dengan lambang delta P. Berdasarkan diagram PT air diperoleh untuk rumusan delta P adalah P0 min P, di mana P0 ini lambang untuk tekanan uap murni larutan atau tekanan uap pelarut murni. P ini adalah tekanan uap jenuh larutan. Hukum Rawls menyatakan bahwa penambahan zat larut ke dalam larutan akan menyebabkan penurunan tekanan uap pelarut. Sehingga menurut hukum Rawls, maka dapat dirumuskan untuk penurunan tekanan uap atau delta P ini dipengaruhi oleh fraksi mol zat larut. Semakin banyak zat larut di dalam larutan tersebut, maka tekanan uap yang turun akan semakin besar. Sedangkan untuk mencari tekanan uap larutan dirumuskan dari P0 atau tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol pelarut. Nah, ini untuk contoh penyelesaian soalnya. Tekanan uap murni pada temperatur 250 derajat Celcius adalah 30,6 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa, di mana mR glukosanya adalah 180. Jadi yang menjadi zat larutnya adalah glukosa dan pelarutnya adalah air. Seperti biasa untuk penyelesaian, kita tulis dulu data yang diketahui dari soal. Untuk P0 nya ini 30,6 mm Hg. Kemudian massa zat larutnya atau glukosanya 18 gram. Massa pelarutnya yaitu air 90 gram. mR air, di soal tidak ditulis mR airnya karena dianggap kalian sudah hafal untuk mR air itu 18, mR glukosanya yang zat larutnya 180. Yang ditanya adalah P-nya, tekanan uap larutan. Terus rumusan P ini adalah P0, tekanan uap pelarut murninya dikali fraksi mol zat pelarut. Maka kita harus cari dulu berapa XP-nya. Di sini rumus XP mol zat pelarut dibagi total mol larutan. Nah, masukkan angka-angka untuk mencari mol pelarut. Di sini 90 dibagi 180 dibagi 18. Kemudian H2 glukosanya zat larut 18 dibagi 180 ditambah mol pelarutnya mol air 90 dibagi 18. Di sini diperoleh 90/18 nya 5 dibagi 0,1 ditambah 5. KXP nya adalah 0,98. Kalau sudah dapat XP nya, masukkan ke rumus P 0 kali XP. P0 nya 30,6 dikali 0,98. Hasilnya adalah 29,988 mm Hg. Ini contoh soal untuk menyelesaikan perhitungan tekanan uap jenuh larutan.
untuk sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih larutan, lambangnya adalah delta TB. Jadi selisih kenaikan titik didih larutan bisa diperoleh dari titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Untuk air TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian diperoleh lagi hubungannya dengan konsentrasi larutan. Delta TB sama dengan molalitas larutan dikali KB, di mana KB ini adalah tetapan molal didih pelarut. Nanti M ini rumusannya juga bisa diuraikan kembali jadi gram per mr kali 1000 per P. Untuk contoh soal, suatu zat non-elektrolit yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan ini mendidih pada temperatur 100,26 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa mr zat tersebut. Diketahui tetapan molal didih air adalah 0,52. Nah, untuk penyelesaian, diketahui massa zat larut, massa zat larutnya 3,42 gram, kemudian massa pelarut 200 gram, titik didih larutan 100,26 derajat Celcius, kemudian tetapan molal didih 0,52. Yang ditanyakan adalah mr zat pelarutnya berapa. Nah, untuk TB ini kan titik didih larutannya 100,26. Kita harus cari dulu berapa kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya dengan cara mengurangi titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni atau titik didih airnya. Jadi 100,26 dikurangi 100 derajat Celcius. Di dalam soal tidak tidak diberi data berapa titik didih titik didih pelarut murni atau titik didih airnya, karena dianggap kalian sudah hafal. Nah, sudah diketahui titik kenaikan titik didihnya, kemudian dimasukkan ke rumus yang kedua, yaitu delta TB sama dengan M kali B. Karena yang ditanyakan adalah mr, maka rumus molalitasnya ini dipanjangkan atau diuraikan menjadi gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jadi delta TB-nya ini 0,26, gram terlarutnya 3,42, mr yang dicari 3,42 per mr dikali 1000, P nya ada 200 gram, KB nya 0,52. Sehingga mr-nya
M-nya diperoleh sebesar 34,2. Nah, ini contoh soal untuk penyelesaian kenaikan titik didih larutan. Sifat koligatif yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF, di mana delta TF ini diperoleh dari selisih antara titik beku pelarut murni TF0 dengan titik beku larutan TF, atau dirumuskan juga delta TF sama dengan KF kali M, di mana delta TF-nya adalah penurunan titik beku larutan, KF tetapan penurunan titik beku molal, dan M-nya adalah molalitas. Untuk contoh soal, diketahui larutan urea CONH2 2 kali dalam air yang volumenya 100 ml. Jika diketahui titik beku larutan urea yang memiliki massa jenis larutan 1,04 gram per mili adalah min 3,44 derajat Celcius, KF airnya 1,86 derajat Celcius per molal, berapakah massa urea yang terlarut? Untuk penyelesaian, di sini diketahui volume larutannya, volume urea 100 ml. Ini kita ubah ke satuan massa. Rho-nya 1,04 gram per mililiter. Sehingga untuk mencari massa larutan urea, 100 volumenya dikali rho-nya, 100 dikali 1,04, maka massa larutan ureanya adalah 104 gram. Kemudian TF-nya adalah min 3,44 derajat Celcius, KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal, MR ureanya 60. Yang ditanyakan adalah berapa massa ureanya atau MT-nya. Kita cari dulu penurunan titik beku larutannya atau delta TF dengan cara TF0 dikurangi TF. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Sini dikurangi min 3,44 derajat Celcius, maka diperoleh delta TF-nya adalah 3,44. Nah, sudah diperoleh delta TF, nanti masukkan ke dalam rumusan hubungan dengan molalitas. Di delta TF-nya adalah KF kali M. Karena yang ditanya adalah massa zat larut, maka molalitasnya diuraikan rumusnya menjadi gram per mr kali 1000 per P kali KF. Karena gramnya yang ditanya, nanti kita misalkan massa ureanya sebagai X. Sini masukkan angka delta TF-nya 3,44, kemudian X dibagi 60 kali 1000 per P. P ini adalah massa pelarut. Karena belum tahu massa terlarutnya, maka P ini diperoleh dari massa ureanya, massa larutan urea yang 104 dikurangi X, massa zat larutnya, dikali KF. KF-nya 1,86. Kita dari rumusan ini peroleh variabel X, maka harus dicari dulu berapa nilai X-nya.
hasil perkalian diperoleh 3,44 sama dengan 1860x dibagi 6240 min 60x. Nah, kita punya persamaan matematik seperti ini. Dengan kali silang nanti diperoleh persamaan sebagai berikut: 21465,6 sama dengan 1860x ditambah 206,4x. Maka nanti diperoleh x-nya adalah 10,39 gram. Nah, X ini sebagai massa ureanya atau massa zat pelarutnya. Untuk sifat koligatif yang keempat yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan. Tekanan osmosis dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Rumusannya adalah Pi sama dengan M kali R kali T, di mana Pi ini adalah lambangan tekanan osmosis. Nah, contoh soalnya, jika 3,6 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius, berapakah tekanan osmosis larutan? Rumus M-nya itu diuraikan menjadi gram per MR kali 1000 per V. Ini rumus molaritas, dikali R dikali T. T-nya dirubah ke satuan Kelvin. Jadi dari Celcius ke Kelvin itu dengan menambahkan 273. Sehingga di sini dihasilkan Pi-nya adalah 2,46 atmosfer. Contoh selanjutnya, di sini ada dua buah larutan zat non-elektrolit. Jadi suatu larutan zat non-elektrolit isotonik dengan 3,42 gram gula. Rumusnya C12H22O11 dalam 200 ml larutan. MR gula 342. Suhu kedua larutan tersebut sama. Berapakah MR 0,9 gram zat non-elektrolit X dalam 100 ml? Penyelesaian soal. Kedua larutan non-elektrolit tersebut memiliki tekanan osmosis yang sama atau isotonik, maka dapat dituliskan Pi1 akan sama dengan Pi2. Rumus Pi itu adalah MRT. Ini yang berbeda adalah M-nya. Jadi M1 kali RT akan sama dengan M2 kali RT. Karena pada suhu yang sama, maka RT-nya ini bisa dicoret kiri kanan. Sehingga tinggal M1 sama dengan M2. Nah, M ini diuraikan rumusannya menjadi gram per MR kali 1000 per V. Yang kedua juga gram per MR kali 1000 per V. Masukkan angka yang sudah diketahui. Jadi untuk
larutan yang pertama masanya adalah 3,42 gram, mR-nya 342, dikali 1000, volume larutannya adalah 200 ml. Larutan yang kedua masanya 0,9 gram, mR-nya yang ditanyakan, volumenya adalah 100 ml. Bisa dicoret juga, sehingga diperoleh 0,05 sama dengan 9 per mR. Maka mR sama dengan 9 per 0,05, hasilnya adalah 180. Ini adalah mR larutan yang